sidang yang periksa perkara itu bahwa status hukum PLT Bupati Mimika Johannes Retop selaku terdakwa belum juga ditahan dan proses hukum sedang berjalan pada Pengadilan Tipikor atau PH pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura, Papua. Kami BEM Universitas Cendrawasih dan Aliansi Masyarakat Papua Anti Korupsi sebagai corong suara rakyat dengan menyuarakan bahwa tidak ada alasan yang patut untuk tidak tangkap dan tidak tahan terdakwa korupsi Johannes Retop dan kakak iparnya Silvi Herawati. Ketua Majelis Hakim Tipikor, kami menyesal atas sikap tidak profesional Bapak terhadap keputusan yang tidak dikeluarkannya penetapan penahanan kepada kedua terdakwa korupsi 69 miliar rupiah pengadaan helikopter. Majelis Hakim yang terhormat, begitu luar biasa Bapak Majelis Hakim Tipikor Jayapura dan juga Kejati Papua spesialkan kepada terdakwa korupsi Johannes Retop masih bebas bertindak pimpin pemerintahan dan pakai uang negara. Kami serukan agar Bapak Majelis Hakim Tipikor menolak segala dalih eksepsi dan alasan terdakwa melalui kuasa hukum. Pokoknya segera keluarkan penetapan penahanan terhadap terdakwa korupsi Johannes Retop karena di luar bikin onar dan melakukan penyalahgunaan kewenangan alias abuse of power. Sebab semua saksi-saksi yang kami dengar dari lingkup pemerintahan Kabupaten Mimika sehingga potensi untuk menghilangkan barang bukti bisa saja terjadi. Kami sangat menyayangkan atas sikap Majelis Hakim yang memberikan peluang kepada terdakwa korupsi Johannes Retop. Atur pemerintahan dan kelola uang negara harus terdakwa korupsi harusnya sudah ditahan atau dipenjarakan. Kami tegaskan kepada Hakim Tipikor untuk tolak seluruh dalil eksepsi terhadap korupsi Johannes Retop dan kakak iparnya Silvi Herawati. Kedua terdakwa korupsi ini harus tuntut dengan hukuman berat karena terbukti melakukan korupsi nepotisme tetapi masih tidak bersalah dan tidak mengembalikan kerugian negara. Bapak Majelis Hakim yang terhormat, kekosongan pemerintahan di Pemda Mimika telah Bapak jadikan pertimbangan pasca pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa korupsi Johannes Retop tidak ditahan dan menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Mimika adalah alasan yang sangat subjektif sebab melihat sudah ada aturan dan layak ditahan berdasarkan KUHP. Dimungkinkan seorang tersangka tidak ditahan, yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 4 KUHP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam pasal 21 ayat 1 KUHP pasal 193 ayat 2 huruf A KUHP yang menyatakan pengadilan menyatukan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Pengadilan adalah tempat terakhir para pencari keadilan bagi masyarakat. Harusnya Bapak Majelis berdiri membela kepentingan rakyat. Dalam hal ini kami menduga Bapak Majelis Hakim telah melanggar kode etik kehakiman Bapak sendiri dan diduga masuk angin oleh kepentingan terdakwa korupsi. Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, bagaimana dengan Provinsi Papua saat Gubernur Lukas NMB ditangkap dan ditahan dalam kondisi sakit keras hingga kini masih berstatus tersangka korupsi? Ada kekosongan wakil gubernur Papua, kemudian Sekda Provinsi Papua yang diangkat sebagai PLH Gubernur Papua. Nah, untuk Kabupaten Mimika sama kondisinya. Hingga saat ini ada Sekda definitif Mikael Bomar
yang jadi pejabat Bupati Mabi. Amanat undang-undang sangat jelas bahwa BEM Universitas Cendrawasih dan masyarakat dan mahasiswa anti korupsi Papua mengancam keras terhadap penegakan hukum yang tebang pilih dan diskriminatif. Kami menilai ada semacam diskriminatif dalam penegakan hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Sudah tidak terlihat terang beneran dan disaksikan oleh seluruh rakyat Papua, bahkan rakyat Indonesia. Terbukti di Provinsi Papua pejabat orang asli Papua seperti mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Lukas NMB, Nonaktif Gubernur Papua, dan Bupati Elius Omalek, Bupati Rikiham Pagawak, dan lainnya. Begitu cepat ditangkap, ditahan, dan proses hukum. Sedangkan pejabat non orang asli Papua yang sudah terang-terang melakukan tindak pidana korupsi malah dibiarkan dan diberikan karpet merah oleh aparat penegak hukum. Ada apa dengan aparat penegak hukum? Seseorang yang sudah dinyatakan nyata-nyata korupsi, bahkan statusnya sudah terdakwa, namun majelis hakim memberikan kesempatan dan tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan. Hentikan diskriminasi hukum dan stop tebang pilih, karena semua orang sama di mata hukum. Equality before the law. Dengan demikian, demi tegaknya hukum dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kami masyarakat dan mahasiswa anti korupsi Papua meminta penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tipikor Jayapura, elit-elit politik, Menteri Dalam Negeri, stop lindungi terdakwa korupsi PLT Bupati Mimika Johannes Reto. Jayapura, 26 April 2023. Hormat kami BEM Universitas Cendrawasih tertanda. Terima kasih, itu pernyataan sikap kami dari mahasiswa dan masyarakat anti korupsi Papua bersama BEM Uncen. Yang hari ini kita datang untuk yang di sini, yang dari semua yang kita bacakan tadi pernyataan sikap, yang paling penting adalah segera Pengadilan Negeri Jayapura segera mengeluarkan surat penahanan terhadap PLT Bupati Mimika, yaitu saudara Johannes Reto. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan kita langsung serah. Halo. Selamat siang. Baik, saya klarifikasi sedikit bahwa saya bukan pengadilan, tapi saya adalah humas. Saya adalah hakim yang menyidangkan peradilan yang ada menolak. Saudara-saudara mahasiswa, saudara-saudara mengajukan aspirasi. Kami hanya dapat menerima dan kami akan menyerahkan aspirasi saudara-saudara mahasiswa ini langsung ke dua pengadilan. Dan langsung juga nanti dua pengadilan memanggil majelis untuk menyerahkan. Jadi demikian ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, adik-adik mahasiswa. Teruslah berjuang dan teruslah mengawal penegakan hukum yang ada di Jayapura. Selamat siang dan shalom.